Kandang yang kotor bisa menjadi salah satu penyebab kerugian pada peternakan ayam. Karena menjaga kebersihan kandang ayam itu sangat penting untuk menunjang kesehatan dan produktivitasnya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menjaga kebersihan kandang ayam. Pertama, pembersihan rutin harian. Kedua, penggantian alas atau liter kandang secara rutin. Ketiga, lakukan penyemprotan desinfektan. Keempat, pastikan ventilasi udara yang baik. Dan kelima, lakukan kontrol pada hama. Setelah ini, saya akan jabarkan satu persatu langkah-langkah detail untuk menjaga kebersihan kandang ayam. Jadi tonton videonya sampai selesai. Jadi rekan-rekan, dalam beternak ayam itu tidak bisa dibilang mudah ya rekan-rekan ya. Tidak hanya memberikan pakan atau pemberian minum saja, tapi kita juga perlu merawat lingkungan sekitar kandang supaya ayam ini benar-benar nyaman sehingga produktivitasnya baik. Dengan begitu, tentunya rekan-rekan akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam beternak ayam. Jadi untuk yang pertama itu lakukan pembersihan harian kandang itu secara rutin. Karena ayam itu kan menghasilkan kotoran setiap hari, kan? Jadi kalau kotoran itu dibiarkan menumpuk, maka tentunya ada potensi penyakit akan datang. Jadi lakukan pembersihan kotoran di dalam kandang ayam itu usahakan setiap hari. Atau kalau memang waktunya tidak terjangkau, bisa rekan-rekan lakukan 2 hari sekali. Lalu yang selanjutnya, rekan-rekan harus selalu kontrol tempat pakan dan tempat minum ayam. Lakukan pembersihan juga setiap hari atau secara rutin. Ini adalah antisipasi untuk pencegahan terjadinya penyebaran penyakit. Cara pencucian tempat pakan dan tempat minum ayam itu tidak hanya sekedar menggunakan air biasa, rekan-rekan ya, atau rekan-rekan hanya gosok dengan sikat, tetapi rekan-rekan perlu tambahkan di situ adalah desinfektan untuk peralatan kandang, supaya setelah rekan-rekan cuci dengan bersih, sebaiknya rekan-rekan semprot dengan desinfektan yang aman untuk ayam, sehingga bakteri yang mulai hidup di sisa-sisa pakan atau minum yang saat ini menempel di tempat pakan dan tempat minumnya itu bisa mati rekan-rekan ya. Lalu yang kedua, lakukan penggantian alas kandang atau liter kandang secara rutin kalau memang rekan-rekan menggunakan sistem pemeliharaan kandang umbaran postal yang menggunakan alas kandang seperti sekam ataupun serbuk gergaji. Gantilah alas kandang ini secara rutin, baik itu mungkin tempo mingguan atau bulanan, atau bahkan per periode pemeliharaan. Biasanya rekan-rekan yang efektif itu rekan-rekan bisa membuang alas kandang yang dirasa itu kurang bersih dan terlihat basah ataupun menggumpal, rekan-rekan. Karena di alas kandang yang tidak terawat seperti ini itu bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur yang tentunya akan mengganggu produktivitas ayam. Yang ketiga, rekan-rekan dapat melakukan desinfeksi kandang. Desinfeksi kandang ini sangat penting ya rekan-rekan ya, dalam proses pemeliharaan ayam, karena tujuannya adalah membunuh ataupun menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen atau pembawa penyakit seperti bakteri, virus, dan jamur tentunya, yang nantinya dapat menimbulkan penyakit pada ternak. Kalau sesuai saran dari kami, desinfeksi kandang itu sebaiknya dilakukan 1 minggu 2 kali atau tiap 3 hari sekali dengan menggunakan cairan desinfektan yang sangat aman bagi unggas atau bagi ayam.
supaya ayam ini ketika mereka beraktivitas, walaupun kita melakukan penyemprotan desinfektan ini secara langsung mengenai ayam secara tidak sengaja ataupun tempat pakan dan tempat minumnya, ini tidak akan menimbulkan resiko kematian pada ayam atau mengganggu kesehatannya. Lalu yang keempat, pastikan ventilasi udara di kandang itu baik, supaya di dalam kandang itu sirkulasi udaranya juga baik dan dapat membantu mengurangi kelembapan di dalam kandang. Tentunya akan berpengaruh pada liter kandang atau alas kandang yang seperti saya sebutkan di awal tadi, rekan-rekan ya. Lalu yang kelima, rekan-rekan harus bisa mengontrol hama yang ada dalam kandang. Karena terkadang hama-hama yang ada dalam kandang ini justru bisa menjadi penyebar penyakit atau vektor penyakit. Contoh hama yang biasanya ada di dalam kandang itu adalah lalat dan tikus, rekan-rekan. Lalat dan tikus ini hama yang seringkali mudah dijumpai di dalam kandang atau peternakan ayam. Karena kalau lalat itu biasanya jika tercium aroma kotoran ayam itu dia akan cepat datang, rekan-rekan. Dan juga kalau tikus ini biasanya dia akan makan sisa-sisa pakan yang ada di dalam tempat pakan ataupun yang berceceran di kandang. Bahkan terkadang tidak jarang juga tikus ini bisa menjadi predator untuk memangsa anak-anak ayam yang masih kecil-kecil itu, rekan-rekan. Untuk lalat sendiri, rekan-rekan bisa lakukan penyemprotan atau melakukan antisipasi dengan membersihkan lingkungan sekitar kandang dan gunakan juga insektisida yang aman tentunya, supaya ayam juga tidak terkena efeknya. Lalu kalau tikus, rekan-rekan bisa berikan perangkap tikus. Ya memang untuk efektivitasnya itu tidak terlalu efektif kalau perangkap tikus, tetapi setidaknya bisa mengurangi jumlah hama yang ada di dalam kandang. Rekan-rekan bisa lakukan pembersihan secara menyeluruh atau secara total di kandang, lalu peralatan kandang, dan juga perlengkapan peternakan. Ini rekan-rekan bisa lakukan terutama ketika kandang sedang kosong atau memang kandang ini sedang dalam waktu istirahat kandang untuk persiapan periode baru. Kalau memang rekan-rekan memelihara ayam yang memang diternakan sebagai ayam pembesaran atau ayam berdaging, rekan-rekan, supaya situasi kandang itu bisa kita netralkan kembali ketika nanti ayam yang baru itu masuk ke dalam. Jadi rekan-rekan bisa bersihkan di seluruh area kandang, mulai dari lantai kandang, dinding-dinding kandang, dan juga atap-atap kandang itu juga perlu ya rekan-rekan ya. Karena ini semua adalah antisipasi dalam pencegahan penyakit yang bisa menimbulkan kerugian bagi peternakan, rekan-rekan. Kalau rekan-rekan yang memelihara ayam kampung petelur atau ayam yang digunakan sebagai indukan penghasil DOC, sebaiknya rekan-rekan melakukan pembersihan total ini saat ayam rekan-rekan ini memasuki usia afkir. Jadi sekian dulu video dari saya. Semoga dengan menerapkan langkah-langkah dan tips-tips dari saya tadi secara konsisten, ini dapat menciptakan lingkungan kandang yang bersih dan aman tentunya untuk ayam Anda. Dan tentunya dengan begini nantinya rekan-rekan bisa dapatkan hasil beternak yang maksimal. Oke, jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif, dan subscribe tentunya, karena saya akan terus membagikan tips-tips dan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia peternakan ayam, khususnya ayam kampung. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.